Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita patut bersyukur yang dimana kita masih diberikan kesehatan, nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita dapat bertatap muka walaupun secara via online dan tidak secara langsung. Dalam kesempatan kali ini, dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai 3 macam mat. Yang pertama yaitu mat wajib muttasil, yang kedua yaitu mat jaiz munfasil, dan yang ketiga yaitu mat lazim mutsaqal kilmi. Dalam pembahasan sebelumnya, dalam pembahasan minggu kemarin, saya sempat menjelaskan mengenai apa itu mat tabi'i. Dalam ilmu tajwid, dalam hukum ilmu tajwid, jadi ilmu tajwid itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara kita membaca Al-Quran dengan benar. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kita membaca Al-Quran dengan benar. Jadi baca Al-Quran itu ada aturannya, ada aturannya, ada kaidahnya, nggak sembarangan. Nah, dalam ilmu tajwid itu ada 2 jenis mat. Yang pertama yaitu mat asli, yang kedua yaitu mat far'i. Apa itu mat asli? Yang pertama, apa itu mat asli? Mat asli itu adalah nama lain dari mat tabi'i. Jadi mat asli itu adalah nama lain dari mat tabi'i. Oke. Nah, sekarang kita bahas apa itu mat far'i. Nah, kalau mat far'i jenisnya banyak. Dia jenisnya banyak. Mat far'i itu jenisnya banyak. Yang pertama yaitu mat wajib muttasil, mat jaiz munfasil, mat lazim mutsaqal kilmi, mat iwad, mat arti sukun, mat badal, dan berbagai mat yang lainnya. Jadi mat far'i itu jumlahnya banyak, jenisnya banyak. Tapi kalau mat asli itu adalah nama lain dari mat tabi'i, adalah nama lain dari mat tabi'i. Nah, sekarang kita bahas yang mat far'i, yaitu 3 jenis mat far'i, yaitu mat wajib muttasil, mat jaiz munfasil, dan mat lazim mutsaqal kilmi. Sekarang yang pertama, apa itu mat wajib muttasil? Nah, sekarang kita artikan per kata. Mat artinya panjang, dan muttasil artinya bersambung. Ibarat tali bersambung, menyatu, bersambung. Oke. Nah, sekarang apa itu mat wajib muttasil? Nah, mat wajib muttasil adalah apabila ada mat tabi'i, apabila ada mat tabi'i, dia bertemu dengan huruf hamzah. Dia bertemu dengan huruf hamzah di dalam satu kalimat atau satu kata. Jadi apabila ada mat tabi'i bertemu dengan huruf hamzah di dalam satu kalimat atau satu kata, Nah, apabila ketika kita menemukan ayat, kita menemukan ayat yang dimana itu ada mat wajib muttasil, tetapi dia wasal itu artinya bersambung, nyambung, wasal itu artinya nyambung, tidak berhenti. Nah, berarti kita cara bacanya, baca panjangnya sebanyak 4 sampai 5 harokat atau ketukan. Harokat itu arti ketukan, Jadi ketika dia wasal, kita baca sebanyak 4 sampai 5 harokat atau ketukan. Jadi harokat itu arti ketukan, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, tetapi apabila dia waqaf itu artinya berhenti, Waqaf itu artinya berhenti. Nah, apabila dia waqaf, kita bacanya sebanyak 4 sampai 6 harokat atau ketukan, 4 sampai 6 harokat atau ketukan. Jadi harokat itu artinya ketukan. Oke. Nah, sekarang kita langsung ke contoh, ke contoh ayat yang ada hukum bacaan mat wajib muttasil, yaitu terdapat dalam surat Al-Ma'un ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina hum yura'un
Nah, ya. Alladzina hum yura'un. Nah, itu mad wajib mutasil. Contoh kedua yaitu di dalam surat An-Nasr ayat pertama, yaitu yang berbunyi idza jaa nasrullahi wal fath. Yang ketiga yaitu surat Al-Baqarah ayat 5 yang berbunyi ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Contoh yang keempat yaitu surat Al-Baqarah juga ayat 6 yang berbunyi innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Contoh yang terakhir yaitu surat Ad-Duha, ya, surat Ad-Duha yang berbunyi wassama bukan, maaf, surat At-Tariq yang berbunyi wassama'i wat-tariq, ya, surat At-Tariq, ya, maaf tadi bukan surat Ad-Duha tapi surat At-Tariq ayat pertama yang berbunyi wassama'i wat-tariq. Itu ya, jadi itu contoh mad wajib mutasil. Jadi ketemu dengan hamzah dalam satu kalimat atau satu kata. Nah, sekarang contoh yang kedua yaitu mad jaiz munfasil. Apa itu mad jaiz munfasil? Kebalikannya. Mad jaiz munfasil adalah apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah di lain kalimat atau di lain kata. Kalau tadi kan mad wajib mutasil di dalam satu kalimat atau satu kata. Nah, sedangkan mad wajib munfasil, mad jaiz munfasil apabila mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah di lain kalimat atau di lain kata. Contoh di surat Al-Qadar ayat pertama yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya. Oke. Nah, jika mad jaiz munfasil, ya, jika mad jaiz munfasil dia terpisah, ya, dia terpisah antara mad tabi'i dan hamzah itu terpisah. Nah, dibacanya berapa panjang bacanya? Nah, dibacanya sebanyak 4 sampai 5 harokat ketika dia wasol. Tapi ketika dia waqaf 4 sampai 6 harokat ketika dia waqaf, ya. Jadi kalau mad jaiz munfasil, ya, dibaca 4 sampai 5 harokat atau ketukan ketika dia wasol, tetapi kalau waqaf dibaca 4 sampai 6 harokat ketika dia waqaf. Tadi yang pertama inna anzalnahu fi lailatul qadr. Contoh yang kedua, surat Al-Kautsar ayat pertama yang berbunyi inna a'tainakal kautsar. Nah, contoh yang ketiga, surat Al-Baqarah ayat keempat yang berbunyi bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Contoh yang kelima, ya, contoh yang kelima yaitu di Quran surat Al-Kafirun ayat kedua yang berbunyi la a'budu ma la ta'budun. Nah, oke. Ya, nah itu untuk mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil. Nah, sekarang yang terakhir yaitu yang ketiga, mad lazim mutsaqal kilmi. Apa itu mad lazim mutsaqal kilmi?
mad lazim mutsaqal kilmi adalah apabila ada mad tabi'i bertemu dengan tasydid, ya, tanda tasydid, ya, tanda tasydid, ya, di awal surah atau awal ayat, ya. Nah, tasydid itu artinya ditekankan, ya, ditekan. Tanda tasydid itu artinya apabila ada huruf hijaiyah, ada tanda tasydid, itu wajib harus ditekankan, ya. Berapa panjangnya mad lazim mutsaqal kilmi? Dibaca sebanyak 3 alif atau 6 harokat atau 6 ketukan. 3 alif atau 6 harokat. 1 alif 2 harokat, 2 alif 4 harokat. Kalau 3 alif berarti 6 harokat atau 6 ketukan. Contoh yang pertama yaitu di ayat di Quran surah Al-Fatihah ayat terakhir yang berbunyi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Contoh yang kedua, surah Ad-Duha yang berbunyi wa wajadaka dhallan fahada. Nah, contoh yang ketiga yaitu di Quran surah An-Nazi'at ayat 34 yang berbunyi fa idza ja'atit tammatul kubra. Nah, contoh yang keempat, ya, contoh yang keempat di Quran surah Abasa yang berbunyi fa idza ja'atis shakhah, ya. Dan contoh yang terakhir di Quran surah Al-Fajr yang berbunyi, ya, di Quran surah Abasa, surat Abasa yang berbunyi kalla innaha tadhkirah, kalla innaha tadhkirah. Oke. Nah, itu adalah contoh dari atau penjelasan dari hukum bacaan mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil, dan mad lazim mutsaqal kilmi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, ya. Semoga pada pembahasan kali ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Syukran ala husni ihtimamikum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.